berhasil meloloskan diri, namun kereta yang dibawanya harus jatuh ke jurang ketika kuda-kudanya berusaha melompati jembatan yang rusak. Tentu saja, dua istri vampir yang tidak ingin targetnya hancur pun dengan cepat mengambil kereta itu. Dan sialnya isi dari kereta tersebut bukanlah si monster, melainkan bom beserta pasak-pasak perak membuat salah satu istri vampir akhirnya tertusuk dan mati. Ternyata Van Helsing sudah menduga kalau hal itu akan terjadi, makanya dia membawa dua kereta yang sama. Tapi baru saja Van Helsing bertemu dengan Anna, tiba-tiba serigala Velkan datang menyerang mereka. Beruntungnya Van Helsing bisa dengan cepat menyuruh yang lain melompat, sedangkan dirinya sendiri akan membunuh serigala tersebut. Dari pertarungan yang hebat itu, akhirnya Velkan berhasil dibunuh dan membuat Putri Anna sangat sedih karena harus kehilangan saudaranya. Tapi dari pertarungan itu juga Van Helsing mendapatkan lilitan dari Velkan sehingga bisa dipastikan Van Helsing akan berubah jadi manusia serigala juga. Anna yang mengetahui itu shock, dia berjalan menjauhi Van Helsing sampai tidak menyadari kalau istri Dracula yang bernama Alera datang menangkapnya. Setelah penculikan itu, Alera datang lagi menghampiri Van Helsing dan kawan-kawan untuk memberikan penawaran bahwa Dracula akan melepaskan Anna, tapi dengan syarat Van Helsing harus menukarnya dengan si monster. Dan jika setuju, mereka harus datang ke kastil di saat pesta topeng Halloween akan berlangsung. Tapi Van Helsing yang tidak ingin mengambil resiko memutuskan untuk membius si monster, lalu mengurungnya di sebuah bangunan tidak dipakai, lalu segera pergi bersama Carl menuju pesta topeng. Pesta itu mengundang banyak sekali tamu. Mereka semua berdansa termasuk dengan Anna dan Dracula. Di sini, gara-gara dua istri vampir telah tewas, Dracula berencana menggigit Anna dan menjadikannya istri. Tapi untung saja Van Helsing dengan cepat datang. Dia bergelantungan seperti pemain sirkus untuk merebut Anna dari genggaman Dracula. Di balik selamatnya Putri Anna, ternyata Igor berhasil menemukan si monster. Dracula sendiri lalu menyuruh para tamu yang faktanya adalah vampir untuk menyerang. Van Helsing dan kawan-kawan pun sempat bingung mau kabur kemana, tapi berkat alat sinar matahari buatan dibawa oleh Carl, para vampir itu pun tewas mengalami mati massal. Setelah lolosnya Van Helsing dan kawan-kawan dari para vampir, mereka melihat si monster dibawa menuju istana Dracula yang mana tempat itu tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Dalam situasi yang membingungkan itu, Carl pun menyalahkan Van Helsing karena tidak langsung membunuh si monster. Mendengar hal tersebut, Van Helsing yang sudah dipengaruhi geng serigala langsung marah. Dia berusaha tidak membunuh karena tahu si monster itu baik. Tapi karena Van Helsing langsung sadar jika tindakannya kepada Carl itu sangat keterlaluan, dia pun langsung meminta maaf. Mereka bertiga pun kemudian kembali ke kastil Putri Anna karena Carl ingin menjelaskan sesuatu. Jadi sebenarnya Count Dracula itu adalah anak dari Raja Rumania pertama, Joe. Ketika Dracula terbunuh pada tahun 1462 dan tidak diketahui tewasnya karena apa, Dracula membuat perjanjian dengan iblis untuk dihidupkan kembali dengan cara meminum darah manusia. Raja Rumania yang mengetahui itu lalu meminta pengampunan dengan Tuhan hingga dibuatlah kesepakatan, yang mana jika Dracula belum berhasil dibunuh, maka semua keturunan Raja Rumania dilarang masuk surga. Selain itu juga diketahui bahwa setelah perjanjian dengan iblis, Dracula dibuang ke benteng beku yang hanya bisa dilewati oleh satu pintu. Nah, yang jadi pertanyaannya, sekarang di mana pintu itu? Ketika Anna dan Carl bingung bagaimana cara menemukan pintu tersebut, Van Helsing tiba-tiba teringat tentang lukisan besar yang ada di sana. Merasa kalau lukisan tersebut adalah sebuah petunjuk, Carl pun disuruh untuk membaca tulisan Latin yang ada di sana. Di situ melihat ada bagian hilang, Van Helsing kembali teringat dengan gulungan pemberian kardinal, yang ternyata ketika dicocokkan memang tulisan itulah sambungannya. Lalu ketika dibaca sampai selesai oleh Carl, inilah yang terjadi. Lukisan yang berubah jadi cermin itu sempat membuat Van Helsing dan kawan-kawan bingung. Tapi ketika dipegang, mereka tahu jika benda itu bukan cermin biasa, melainkan portal atau pintu yang dimaksud untuk sampai ke benteng beku Dracula. Perlahan mereka memasuki benteng tersebut dan melihat ada jutaan kepompong berisi keturunan vampir menunggu untuk dibangkitkan. Selain itu, mereka juga tidak sengaja bertemu dengan Igor yang langsung dituduhkan oleh Van Helsing dan mengetahui kalau sebenarnya Dracula hanya bisa dibunuh oleh manusia serigala seperti pada legenda yang tertulis di dinding kastil keluarga Putri Anna. Tapi karena malam nanti Van Helsing dijadwalkan akan menjadi manusia serigala, Anna dan Carl pun ditugaskan untuk mencari obat penawar tersebut dan menyuntikkannya tepat di menit terakhir. Di saat Van Helsing berusaha menyelamatkan monster, Anna dan Carl akhirnya berhasil menemukan penawar itu.
ikut tewas. Lalu di waktu yang sama, Anna yang berniat menyuntikkan obat penawar malah diserang oleh Van Helsing gara-gara emosi yang tidak bisa dikontrol. Anna pun akhirnya terbunuh, tapi ternyata dia berhasil menyuntikkan obat penawar itu di tubuh Van Helsing. Sontak lelaki itu pun menangis. Dia memang berhasil membunuh Dracula, tapi dia gagal menyelamatkan keturunan terakhir dari Raja Rumania. Keesokan harinya, Karl dan Van Helsing melakukan upacara pemakaman untuk Anna dan berniat kembali ke Roma untuk menerima misi selanjutnya. Sedangkan si monster sendiri mendayung ke tengah lautan sendirian untuk pergi ke tempat yang tidak ada seorang pun yang tahu. Dan film pun